Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur jika Tuhan izinkan kita kembali menikmati kasih-Nya, menikmati kemurahan-Nya, dan saat ini kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semuanya karena kasih dan karunia Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu. Saat ini Tuhan izinkan kami kembali menikmati bait-Mu, menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, biarpun kami ada di rumah dan dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau melawat kami, dan Engkau tidak akan biarkan kami Tuhan. Roh Kudus akan mengurapi setiap kami Tuhan. Bagi setiap orang yang rindu kepada Engkau, mari Tuhan Yesus, Engkau melawat kami semuanya Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, Engkau sucikan dan kuduskan kami. Ampuni Tuhan apa yang sudah kami kerjakan yang tidak berkenan kepada Engkau, dan sucikan kami semuanya ya Bapa. Biarlah kami layak untuk menaikkan pujian bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan memimpin ibadah kami, karena semuanya kami serahkan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya hanya di dalam pimpinan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari
kasih Tuhan yang luar biasa. Kasih yang terindah hanya kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Karyanya yang besar sudah dinyatakan atas kita. Dia rela mati di atas kayu salib. Pengorbanan Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan kita. Kita bersyukur punya Allah seperti Dia. Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Dan sudah dinyatakan kasih-Nya atas hidup kita. Puji Tuhan, mari kita bersuka cita. Jangan pernah ragu mengikut Dia. Dia Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Amin. Mari kita bersuka cita. Kita agungkan Dia, Allah kita yang dahsyat. Allah kita yang hebat. Haleluya. Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi berjalan bersamamu.
dahsyat, luar biasa perbuatannya. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Dia hebat, dia perkasa, dia dahsyat. Perbuatannya luar biasa dalam kehidupan kita. Pengorbanan Tuhan tidak ternilai. Dengan apapun, dia raja rela menjadi manusia, meninggalkan kemuliaannya karena kasihnya kepada kita. Puji Tuhan, sampai saat ini kita belum menikmati kemurahan Tuhan. Kita belum menikmati hidup ini. Kita belum menikmati kasihnya. Semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia memberikan hidup kita. Karena salib Yesus kita hidup. Dan kita menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan hati kita. Sebentar kita diberkati melalui firman Tuhan. Juga melalui perjamuan kudus pengorbanan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita rindukan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Betapa besar kasih-Nya dalam hidup kita. Tiada terukur dan tiada ternilai dengan apapun. Haleluya. Tiada ternilai dengan harta, tiada terukur besar kasih setiamu. Kau Raja rela jadi hamba, datang untuk selamatkanku. Tiada ternilai besar kasih setiamu kepadaku. Pengorbananmu Yesus memberikanku hidup. Kau berikan nyawamu menebusku. Pengorbananmu Yesus di hidupku. Sungguh ku bersyukur, kasih-Mu tak ternilai. Tiada ternilai dengan harga, tiada ternilai dengan harga, tiada terukur besar kasih setiamu. Kau Raja rela jadi hamba, datang untuk selamatkanku. Tiada ternilai besar kasih setiamu kepadaku. Pengorbananmu Yesus memberikanku hidup. Kau berikan nyawamu
Pengorbanan-Mu Tuhan, selamatkan aku. Pengorbanan-Mu pulihkan aku Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu yang tiada ternilai dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Saat ini kami percaya Tuhan Kau melawat kami. Biarpun kami mungkin seorang diri di rumah, tapi kami percaya Roh Kudus hadir. Roh Kudus hadir untuk melawat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini tidak bersama kami, tapi kami percaya Tuhan, Engkau melawat pribadi lepas pribadi Bapa. Karena kasih-Mu tak terbatas dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah memberkati kami, menguatkan kami melalui pujian penyembahan kami. Sebentar kami boleh menikmati kebenaran firman. Mari Bapa, Engkau berfirman dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, Tuhan sudah pakai menjadi kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau Allah akan berbicara melalui lidah mulut hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, bukakan desa firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Dan kami jemaat-Mu boleh dikuatkan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan kami perlu Engkau. Hari-hari ini kami perlu kekuatan yang daripada Engkau. Firman-Mu Tuhan menjadi pengharapan kami. Firman-Mu Tuhan menjadi kehidupan kami. Janji-janji-Mu Tuhan yang membawa kami terus berjalan bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ajar kami Tuhan, untuk kami dengar dengan akan firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau Allah yang akan menerjemahkan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap terima firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Penuh sukacita, penuh berkat Tuhan, dan kita boleh merasakan bahwa kasih anugerah Tuhan begitu besar di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Stop. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam Galati pasal 5 ayat yang pertama. Galatia pasal 5 ayat yang pertama, saya akan bacakan dengan bahasa Indonesia sehari-hari. Kita sekarang bebas, sebab Kristus sudah memerdekakan kita. Sebab itu pertahankanlah kebebasanmu dan jangan mau diperhamba lagi. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sekarang sudah bebas. Kenapa bebas? Karena Kristus Yesus sudah memerdekakan kita. Sudah dengan sungguh-sungguh membebaskan kita. Melalui apa? Melalui pengorbanannya. Yesus menebus dosa saudara dan saya. Yesus sudah memerdekakan, membebaskan kita. Oleh sebab itu, pertahankanlah kebebasan itu. Pertahankan kebebasanmu. Dan jangan mau diperhamba lagi. Artinya apa? Stop.
jangan engkau berbuat dosa lagi. Jangan engkau mau diperhamba dengan dosa. Karena Tuhan sudah melepaskan kita, membebaskan kita, merdeka. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kenapa harus stop? Dan memang itu yang Tuhan kehendaki. Jangan mau kita diperhamba lagi. Jangan mau dalam hidup kita dikenakan kuk perhambaan. Kita masih pikul perhambaan, kita masih pikul dosa kita. Oleh sebab itu, mari hari ini, sebentar kita juga akan masuk di dalam perjamuan kudus, mengingatkan kembali akan karya Allah yang sudah memerdekakan saudara dan saya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, salah satu masalah yang sangat pelik, yang banyak sekali dialami oleh orang Kristen itu adalah mengulangi dosa-dosa yang sama. Atau dengan kata lain, jatuh pada dosa yang sama. Jatuh di dalam dosa itu saja. Dan terus berdosa, dan jatuh di dalam dosa. Dengan tegas firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Sekarang kita dibebaskan. Karena Kristus itu sudah memerdekakan kita, membebaskan kita. Stop. Jangan berbuat dosa lagi. Kenapa? Seringkali banyak dialami oleh orang-orang Kristen. Terus mengulang-ulangi dosa. Terus menerus jatuh di dalam dosa. Mari kita akan melihat lebih dulu di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Ternyata natur manusia adalah manusia berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekali lagi, itulah natur manusia adalah manusia yang berdosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jauh dari Allah yang menyelamatkan. Akibat dari dosa menjauhkan kita dari Allah yang menyelamatkan saudara dan saya. Dan perhatikan akibat dari dosa. Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa adalah maut. Akibat dosa, upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup yang kekal, hidup yang sejati ada di dalam Yesus Kristus. Karena karunia Allah diberikan kepada saudara dan saya, manusia yang berdosa, yang seharusnya mendapatkan upah, yaitu maut. Maut bukan berbicara tentang kematian biasa, tapi maut berbicara tentang kematian kekal. Oleh sebab itu, ayo kita mau perhatikan dalam hidup kita. Kita harus stop di dalam dosa kita. Stop. Tidak lagi berbuat dosa. Tidak mau jatuh terus di dalam dosa. Dan perhatikan, seringkali kita jatuh di dalam dosa yang sama. Tapi hari ini melalui perjamuan kudus mengingatkan kepada kita. Stop. Berhentilah.
Roma 6 ayat yang ke-23. Oleh kasih karunia-Nya, manusia itu dibenarkan. Manusia dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan Yesus Kristus. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Penebusan melalui Yesus Kristus. Manusia yang berdosa, manusia yang selayaknya menerima hukuman kematian dari dosa adalah maut. Tetapi karena kasih karunia, kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kemampuan kita. Perhatikan, karena kasih karunia Allah. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita melihat pengertian tentang dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah segala perbuatan. Dosa adalah segala perasaan. Dosa juga segala pikiran yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Jadi perbuatan kita, perasaan kita, pikiran kita yang tidak sesuai dengan hukum Allah itu dosa. Perhatikan bagaimana tindakan kita, bagaimana apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Sesuai enggak dengan hukum Allah? Kalau tidak sesuai, itu adalah dosa. Dosa bukan hanya itu. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17. Orang tahu apa yang baik, apa yang harus dilakukan. Perhatikan, tahu apa yang baik, yang harus dilakukan, tetapi dia tidak melakukan, itu dosa. Ya, ayo kita akan mengintrospeksi diri kita. Kita tahu, tapi kita tidak melakukan, itu dosa. Contohnya, ada yang salah, ada yang tidak benar. Kemudian kita tidak mengingatkan, atau tahu itu salah, atau tahu itu tidak benar, tapi kita tidak melakukan. Perhatikan, itu dosa. Jadi dosa itu bukan hanya melanggar hukum Allah, perbuatan, perasaan, dan pikiran kita yang tidak sesuai, tapi tahu saudara, tapi kita tidak melakukan, itu juga dosa. Tahu ada yang tidak mengerti tentang keselamatan. Tahu kalau orang itu akan binasa karena dosa. Kalau kita tidak mengingatkan, kalau kita tidak memberitakan, kalau kita tidak mengajar mereka, kalau kita tidak menunjukkan jalan keselamatan, jalan menuju kepada keselamatan, perhatikan, itu dosa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jangan bangga kalau diri kita merasa sudah diselamatkan oleh karena anugerah kasih Tuhan. Kita sudah ditebus dan kita telah terima keselamatan. Kemudian tahu keluarga kita, tahu istri, suami, anak kita, itu dalam satu keluarga.
Kita tidak menyampaikan, kita tidak mengajar, kita tidak menunjukkan jalan keselamatan. Perhatikan, jangan Anda katakan itu adalah urusan saya. Urusan mereka, urusan mereka. Perhatikan, jangan ego. Kalau engkau tidak membagikan, engkau tidak memberitakan jalan keselamatan. Dan engkau membiarkan mereka dalam dosa. Perhatikan, kita juga telah berdosa. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, termasuk di dalamnya adalah kita tidak melakukan amanat agung. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Kalau kita tidak melakukan amanat agung, apa amanat agung? Yaitu memberitakan berita kabar baik, memberitakan berita kabar sukacita di dalam Yesus Kristus. Dan kalau itu tidak kita lakukan, itu pun dikatakan dosa. Ya, jangan kita anggap amanat agung itu hanya untuk hamba Tuhan. Untuk mereka-mereka yang telah sekolah Alkitab. Mereka yang tahu akan Alkitab. Tapi saudara yang telah menerima keselamatan, saudara dan saya yang telah menerima berita itu dan merasakan itu, kita tidak melakukan, maka kita disebut dengan orang berdosa. Apa agung? Isinya apa? Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Sudahkah kita pergi? Memberitakan berita sukacita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menjadikan sebuah bangsa muridku. Dan ketika mereka terima Yesus, mereka menjadi murid Yesus yang mengikuti ajaran Yesus, yang mengikuti teladan Yesus. Bukan hanya ketika mereka percaya saja dan mereka terima berita sukacita, tapi selangkah selanjutnya adalah membaptis mereka sebagai tanda satu pertobatan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan hanya membaptis mereka sebagai satu tanda pertobatan, tetapi yang ke-20 dengan tegas katakan apa, saudara? Ajar. Apa yang diajar? Supaya mereka melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan kepada kita. Ajar untuk apa? Hidup benar. Ajar untuk apa? Stop. Untuk berbuat dosa. Ajar apa? Kebenaran. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kekristenan tidak hanya berjalan hanya ketika percaya saja. Menjadi murid selesai. Dibaptis selesai. Karena seringkali ketika memasuki baptisan, setelah baptisan kemana? Bukankah banyak mereka yang hilang, kembali di dalam dosa, jatuh di dalam dosa. Karena apa, Bapak Ibu saudara sekalian? Karena tidak diajar. Tidak masuk di dalam satu pengajaran kebenaran. Ini penting Bapak Ibu saudara sekalian. Kita tidak melakukan. Tahu itu benar. Tidak melakukan. Dosa. Dan ingat,
Upah dosa adalah maut. Tentunya kita tidak mau menerima upah dosa itu. Kematian. Kematian yang kekal. Tapi kita mau terima satu sukacita. Matius 28 ayat 20. Ketika kita melakukan itu. Ketika kita mau melakukan amanat agung ini. Ketahuilah. Tuhan itu menyertai kita. Tuhan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Jadi ketika kita memberitakan kebenaran, ketika kita memberitakan berita sukacita, di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, di dalam Yesus Kristus ada penebusan, di dalam Yesus Kristus ada hidup yang kekal, hidup yang sejati. Perhatikan, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan senantiasa. Sekalipun harus ada banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi ingat, kita tidak sendiri. Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Itu dosa. Pengertiannya adalah tahu yang baik, tidak melakukan. Itu dosa. Dosa artinya segala sesuatu yang meleset dari target. Meleset tidak tepat dari sasaran. Jadi segala sesuatu yang tidak tepat pada sasaran, segala sesuatu yang meleset dari sasaran, sasarannya apa? Adalah kebenaran. Itu dosa. Sebab itu kembali dalam hidup kita, Tuhan ajar kepada kita. Supaya kita stop. Stop, berhenti. Engkau berbuat dosa. Supaya engkau bisa menerima karunia-karunia Allah yang begitu besar yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Jadi jelas Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, manusia menjadi berdosa itu bukan karena manusia itu berbuat dosa. Manusia menjadi berdosa bukan karena manusia berbuat dosa. Loh kok bisa, Pak? Kenapa? Karena manusia berbuat dosa itu hakikatnya pada mulanya kembali dalam Roma tadi, natur manusia adalah manusia berdosa. Jadi pada hakikatnya manusia berdosa, maka dia lakukan dosa. Sehingga kita disebut dengan manusia berdosa. Jadi pada naturnya manusia itu manusia berdosa. Jadi manusia melakukan itu hakikatnya sebagai pendosa, yaitu melakukan dosa. Nah memang kita berdosa, maka yang kita lakukan adalah dosa. Apa yang kita pikirkan adalah dosa. Perasaan kita adalah juga dosa. Roma pasal 6 ayat 17, bahwa kita adalah hambanya dosa. Dulu hamba dosa. Kalau hamba dosa, maka dia akan taat pada dosa. Karena dosa itu sebagai tuannya. Kita ini menjadi hambanya dosa. Maka menjadi hamba, maka dia akan menuruti apa kemauan dari Tuhan itu. Apa Tuhan kita? Melakukan kemauan apa? Kemauan dosa. Nah, perhatikan. Dulu kita adalah manusia yang berdosa. Karena dulu adalah hamba dosa. Tetapi sekarang,
saudara dan saya sudah dimerdekakan oleh pengorbanan, oleh kasih Tuhan. Amin. Roma pasal 6 ayat yang ke-22. Kembali dikatakan, tetapi sekarang, kalau dulu hamba dosa. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, bukan lagi hamba dosa, tapi sekarang hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Artinya apa? Sekarang saudara dan saya menjadi hambanya Allah. Karena sudah dimerdekakan dari dosa. Nah, apa untungnya ketika kita dimerdekakan dari dosa, dibebaskan? Yang pertama adalah tadi katakan membawa, beroleh buah yang membawa kepada pengudusan. Artinya apa? Hidup kudus untuk Allah. Hidup kita khusus untuk Allah. Itulah keuntungannya ketika kita dimerdekakan. Ketika kita telah menerima pembebasan. Ketika kita telah diampuni dosa kita, maka hidup kita ini khusus untuk Allah. Sudahkah hidup kita khusus untuk Allah? Atau sekarang hidup kita masih berada di dalam dosa, di bawah naungan, di bawah kekuasaan dosa. Oleh sebab itu, tema hari ini stop. Sekarang hidupmu khusus untuk Tuhan. Hidupmu kudus. Bukan hanya hidup kita khusus untuk Tuhan. Keuntungan yang kedua adalah kita akan menghasilkan yaitu hidup yang kekal, hidup sejati. Makanya tadi dalam Galatia pasal 5 ayat 1 katakan, berdirilah teguh, jangan mau kamu diperhamba lagi. Jangan kita mau pikul dosa, perhambaan ini. Berhenti Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sadarkah kita bahwa saudara dan saya sudah dimerdekakan? Ada satu lagu yang sangat menguatkan kita. Ya. Dan kalimat ini mengatakan sekarang bebas. Bebas oleh darah Yesus. Amin. Ayo kita akan menyanyikan ini. Sekarang bebaslah. Bebas oleh darah Yesus. Sekarang bebaslah, bebas oleh darah Yesus. Dia sucikan genap jiwaku, Dia cucikan genap dosaku. Sekarang bebas oleh darah Yesus. Amin saudara. Bukan besok saudara bebas. Tapi katakan hari ini, sekarang aku sudah dibebaskan oleh darah Yesus. Amin. Kita sudah disucikan genap segala jiwa kita. Kita sudah dicucikan genap dosa kita. Bebas dan sekarang bebas. Amin. Ayo kita akan nyanyi lagi dengan satu sukacita, dengan satu keyakinan. Hari ini aku dibebaskan. Amin. Sekarang bebaslah, bebas oleh darah Yesus. Sekarang bebaslah, bebas oleh darah Yesus. Dia sucikan genap jiwaku, Dia cucikan genap dosaku. Sekarang bebas oleh
Yesus. Dengan iman katakan, sekarang bebaslah, bebas oleh darah Yesus. Sekarang bebaslah, bebas oleh darah Yesus. Dia sucikan genap jiwaku, Dia cucikan genap dosaku. Sekarang bebas oleh darah Yesus. Amin saudara, beri kemuliaan bagi Tuhan. Katakan dalam hidupmu, sekarang aku bebas oleh darah Yesus. Amin. Sebab itu stop. Stop dari dosamu. Nah, mari kita akan melihat apa yang membuat kita bisa stop dari dosa kita. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 dikatakan, sekarang kita bebas. Sekarang sungguh-sungguh bebas. Sebab Kristus sudah membebaskan. Sebab Kristus sudah memerdekakan. Oleh sebab itu pertahankanlah kebebasanmu. Berdirilah teguh. Dan jangan kita mau diperhamba lagi. Jangan kita menjadi hambanya dosa. Jangan kita mau dikenakan kuk perhambaan. Stop. Apa rahasianya? Apa yang membuat kita bisa stop? Mari kita akan lihat. Yaitu apa? Bertobat. Yakobus pasal 5 ayat 16. Bertobat. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Artinya apa? Kita harus bertobat. Saling mengakui dosa dan saling mendoakan. Perhatikan, pertobatan itu yang membuat kita bisa stop dalam dosa kita. Sudahkah kita mau mengakui dosa kita? Sudahkah kita mau saling mendoakan? Kenapa? Ayat ini dengan tegas mengatakan, supaya kamu sembuh. Katakan, ketika aku bertobat dan aku saling mendoakan, maka aku akan menerima kesembuhan. Amin. Sembuh bukan secara fisik, tapi berarti ada satu kuasa yang besar. Kenapa Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan tadi bertobat? Perlu pertobatan. Saling mendoakan. Sebab doa tadi dikatakan orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Doa-doamu sangat besar kuasanya. Amin. Kenapa doa kita tidak punya kuasa? Kenapa doa-doa kita tidak ada artinya? Karena masih hidup di dalam dosa. Perhatikan, stop. Supaya doa-doamu berkuasa. Doa-doamu penuh kuasa. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dengan bertobat, maka doa-doa saudara dan saya, maka doa-doa kita akan besar kuasanya. Yang menjadi pertanyaan, maukah doa-doa saudara sekalian? Maukah doa-doa saudara dan saya, Anda semuanya berkuasa dan sangat berkuasa? Jawabannya bertobat. Stop. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi, apa tuh bertobat itu? Dalam bahasa Yunani adalah metanonia.
atau metamorfose. Apa arti bertobat? Arti bertobat adalah perubahan pikiran, perbuatan, dan gaya hidup kita. Harus berubah. Jangan kita katakan aku bertobat, tapi pola hidup kita sama saja. Pola hidup kita adalah pola hidup dosa, pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita, dosa. Itu bukan bertobat. Kata metanonia itu artinya harus berubah semuanya. Metamorfose. Saudara tahu metamorfose? Satu perubahan totalitas. Contohnya ulat. Ulat yang menjijikkan. Ulat yang menakutkan. Tapi ketika dia metanonia, perubahan. Dia jadi kepompong, kemudian dia keluar jadi kupu-kupu. Siapa yang tidak senang dengan kupu-kupu? Siapa yang tidak terkagum-kagum dengan kupu-kupu? Ulat yang menakutkan, yang tidak ada artinya, yang menjijikkan. Sekarang berubah menjadi kupu-kupu. Warna-warni yang menyenangkan. Itulah kata bertobat. Sudahkah pikiran kita, tindakan kita, gaya hidup kita berubah? Sebab itu katakan, stop. Stop. Engkau jangan berbuat dosa. Jangan mau diperhamba. Karena engkau sudah dibebaskan. Kata bertobat, metanonia yang kedua adalah berbalik arah. Berbalik arah. Berubah 180 derajat. Yang artinya apa? Tidak memandang dosa itu lagi. Tetapi kita akan membelakangi dosa tersebut. Ya, itu bertobat kembali kepada kebenaran. Tidak lagi memandang dosa, tapi dosa itu sekarang menjadi di belakang kita. Tinggalin dosa. Ayo, sudahkah kita hidup dalam kebenaran? Perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Awas, jangan sampai kita terjebak dengan berbagai macam alasan-alasan. Yang membuat saudara dan saya manusia sangat sulit untuk bertobat dan lepas dari dosa. Perhatikan, jangan sampai kita terjebak dengan berbagai macam alasan. Mengapa? Karena dosa itu sudah menjadi kebiasaan. Karena dosa itu sudah menjadi mendarah daging. Sehingga sulit dan sangat sulit untuk dihilangkan. Itulah penyebabnya sehingga katakan kita sulit. Sulit untuk bertobat karena dosa sudah mendarah daging. Karena dosa itu sudah menjadi satu kebiasaan. Nah, untuk kita bisa bertobat, untuk kita bisa berubah, maka harus ada harga yang harus kita bayar. Harus bayar harga. Mari kita akan melihat contoh-contoh dalam hidup kita sehari-hari. Judi, rokok, malas, perzinahan, mabuk, pemarah, dan lain sebagainya. Saudara, itu adalah perbuatan daging. Galatia pasal 5, 19 sampai ayat yang ke-21. Nanti saudara baca di sini. Gak bisa tinggalin judi. Kenapa? 'Apa? 'Karena. 'Karena itu sudah mendarah daging kita. 'Karena. 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 'Karena
Kenapa kita tidak bisa lepas, stop dari rokok? Karena itu sudah mendarah daging dan menjadi kebiasaan dalam diri kita. Ada yang berkata kepada saya, Pak, kalau saya tidak ngudut, pikiran saya ini melayang-layang, tidak bisa konsentrasi. Iya, saya saksikan itu. Saya katakan berhenti, nggak usah ngerokok. Saya katakan ngitung jualan itu, nyusui salah-salah. Jadi dia harus ngudut terus saja. Saya katakan bisa stop enggak? Karena juga itu merusak hidup kita, kesehatan kita. Gak bisa kok Pak. Judi ya seperti itu. Berzina, malas termasuk juga seperti itu. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, harus kita bayar. Harus ada harga yang harus kita bayar. Ya. Nah, apa harganya? Bagaimana caranya untuk kita bisa stop? Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sesuatu yang sangat remeh yang kita hadapi, yang kita alami. Ngamuk saja, itu ya gak benar Saudara. Betul kan? Gak ada apa-apa marah, jadi pemarah. Mabuk ya gitu. Bahkan ada yang mengatakan gak lanang, gak mabuk. Loh, apakah dengan mabuk kemudian kita menjadi orang yang perkasa? Gak. Bisa stop? Bisa. Nah gimana caranya? Ayo coba kita lihat. Yang pertama, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kita bisa stop. Karena kita tidak memberikan kesempatan kepada iblis. Efesus pasal 4 ayat yang ke-27. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Artinya apa? Jangan beri peluang. Jangan beri kesempatan pada iblis. Untuk apa? Untuk menggoda kita. Supaya kita melakukan dosa. Makanya jatuh dalam dosa. Dosa yang sama. Berhenti, bentar lagi, masuk lagi, berbuat lagi, berzina, tobat. Ternyata balik lagi, zina. Ya, mabuk, udah kapok, balik lagi, mabuk. Ya toh, malas. Termasuk jalan, malas ibadah. Ketika diingatkan, kita dikuatkan, kuat lagi. Tapi ternyata jadi lagi malas. Perhatikan, jangan beri kesempatan. Jangan beri peluang iblis untuk menggoda kita. Ya, untuk kita melakukan dosa. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi. Iblis itu tahu dengan tepat kapan dan dalam kondisi apa. Iblis tahu dengan tepat, Bang. Kapan dan dalam kondisi apa dia akan masuk, dia akan menggoda supaya kita berbuat dosa. Contohnya saat sendirian. Yuk. Saat kita sendiri, saat kita stres, tahu kalau sendiri, kalau stres, itu kesempatan iblis untuk berkata kepada kita, untuk menggoda kita. Alah, ini lo minum, enak kamu, hilang masalahmu, hilang stresmu, benar gak? Tahu dengan tepat. Ketika kita butuh dalam kebutuhan hidup kita, tepat
Tahu kondisi. Iblis katain, ngapain lu gereja? Kamu masih butuh kebutuhan hidupmu, tinggalin gereja. Tinggali layani Tuhan, karena masih ada kata besok. Betul kan? Besok begitu saja lagi, ketemu lagi. Katakan, ada waktu besok. Sampai kapan? Sampai kita tidak melakukan apa-apa. Serius Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Untuk hari-hari ini, dalam pandemi ini, ayo hati-hati. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk menggoda saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya melakukan dosa. Gak kelihatan aja kok. Ya, pendetanya gak kelihatan. Teman-teman kita gak kelihatan kok. Mau ibadah, mau persekutuan, mau apa gak tahu. Mau kelenceran, mau apa saja saya saudara gak akan tahu. Tahu ketepatan, tahu waktu, tahu kondisi, dan disitulah iblis akan masuk. Oleh sebab itu, bagaimana untuk kita stop? Jangan beri kesempatan pada iblis. Ketika kasih kita sudah mulai pudar, apa yang terjadi? Ketika kasih kita sudah mulai dingin, hati-hati, tahu tepat, maka datanglah iblis untuk menggoda. Ada pil, ada will. Sehingga kau akan berbuat dosa, berzina. Tobat. Mulai lagi apinya panas, cintanya panas lagi. Tahu-tahu lagi, jatuh lagi. Karena engkau sudah berikan kesempatan kepada iblis untuk menggoda engkau. Hari ini mari kita mau sadarkan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Berikan diri kita untuk Tuhan berbicara dalam hidup kita. Dia yang berotoritas di dalam hidup kita. Yang kedua apa? Cari hal-hal yang lain. Cari kegiatan-kegiatan. Cari kebiasaan-kebiasaan lain yang dapat dilakukan untuk dapat apa? Lepas dari dosa. Ini harga yang harus kita bayar. Jangan kita tunduk di dalam dosa. Hari ini mari kita akan stop. Aku mau cari, aku mau giat lagi. Aku akan melakukan sesuatu yang dapat aku lakukan untuk aku lepas dari dosa. Ada satu kalimat, ayat yang sangat indah bagi kita. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-28 dikatakan di orang yang mencuri, jangan ia mencuri lagi. Perhatikan. Kalau orang mencuri, jangan mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Perhatikan. Ojo nyolong meneh, ojo berbuat lagi mencuri. Ya, sekarang lakukan pekerjaan yang baik dengan tanganmu sendiri. Artinya apa? Cari hal-hal lain, kegiatan-kegiatan apa yang dapat engkau lakukan, kebiasaan-kebiasaan yang baru yang supaya apa? Ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Perhatikan. Artinya apa? Harus cari, jangan kemudian aduh, aku memang gaweane, pekerjaan saya mencuri terus saja. Coba kita perhatikan. Kerjanya dosa terus. Orang yang biasa mencuri harus berhenti mencuri. Itu dalam terjemahan yang lain. Harus berhenti. Nah, kalau sudah berhenti gimana Pak? Kalau saya butuh. Ayat itu selanjutnya mengatakan sebaliknya ia harus bekerja. Harus bekerja untuk mendapatkan nafkah dengan jujur. Perhatikan. Untuk mencari nafkah
Dengan jujur. Sekali lagi. Sudahkah kita melakukan sesuatu itu dengan jujur? Ibadah kita, pelayanan kita, persekutuan kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Udahlah jujur. Kenapa? Karena dari situlah orang itu akan dapat menolong orang yang berkekurangan. Akan bisa menjadi berkat. Nah, kembali lagi, bagaimana caranya tadi? Kalau judi, saudara. Ya toh? Oh iya, jangan kita dicap, oh memang penjudi. Penjudi itu saudara enggak akan ada yang untung. Bangkrut iya, habis iya. Nah bagaimana caranya tadi katakan untuk mencari hal-hal yang lain, kegiatan-kegiatan, kebiasaan-kebiasaan yang lain. Sekarang uangmu itu loh tabungan. Masukkan dalam tabungan. Iya toh, kalau judi biasanya 100.000, 1.000.000, 100.000.000. Sekarang coba jangan kamu buat bermain judi yang enggak ada juntrungnya, enggak ada hasilnya. Ya, sekarang mulai nabung. Berubah kan? Hari ini stop. Kalau engkau judi, stop. Ayo, jalan harus bayar. Harga tadi ayo nabung terus. Kalau saudara sedang merokok, ayo sekarang ganti. Coba hitung Bapak Ibu. Berapa rupiah yang saudara bakar, yang saudara buang hanya untuk mementingkan dan memuaskan nafsunya. Tidak ada gunanya. Kamu tahu itu harus kau lakukan, tapi kau tidak melakukan, itu dosa. Kalau setiap hari menghabiskan 10.000, ambil uang itu, masukkan, tabung 10.000. Setiap hari sudah. Ada jalan lagi. Sekarang jangan ambil itu rokok, tapi apa sekarang? Bawa permen. Saya pernah berjumpa dan ada kesaksian, Pak, kenapa bisa habis? Selesai, stop saya ganti permen dulu Pak, permen. Lama-kelamaan dia akan berkurang. Itu harganya. Cari kegiatan. Mabuk. Senang sekarang banyak mabuk. Bagaimana caranya? Cari yang lain. Yaitu apa? Menghindari kelompok-kelompok itu. Persekutuan-persekutuan itu. Hindari perkumpulan-perkumpulan. Kalau engkau akan menghindari, engkau juga akan lepas dari itu. Bukan hanya hindari. Sekarang juga saudara harus hindari tempat-tempat yang namanya minum tadi. Kalau di situ ada minuman A, tempatnya, saudara hindari tempat-tempat itu. Ya, jangan engkau melihat tempat-tempat itu lagi yang membuat engkau terseret. Ingat, iblis tahu tepat dan kondisi apa. Dia akan datang untuk apa? Untuk mengambil saudara, menggoda, dan engkau akan jatuh di dalam dosa. Ya, ayo. Dengan apa Bapak Ibu saudara sekalian? Kebiasaan-kebiasaan yang baru. Baca Alkitab. Sudahkah hari-hari ini kita baca Alkitab? Ibadah raya yang pertama dikatakan, dijelaskan. Sudahkah kita, ibadah kita lebih daripada ahli-ahli Taurat, orang Farisi? Kalau mereka membaca Alkitab, luar biasa. Tapi hidupnya tidak. Sekarang bagaimana? Ayo baca Alkitab. Sekarang kerja di rumah. WFH. Sudahkah kita banyak waktu untuk baca Alkitab? Dengar firman Tuhan. Memuji Tuhan. Menyembah kepada Tuhan. Bangun mezbah. Itu caranya. Untuk kita bisa stop.
Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih, sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Ini satu bukti kasih Allah di dalam hidup kita. Dia rela mati untuk saudara dan saya. Dia memberikan hidupnya untuk saudara dan saya. Untuk apa? Menebus saudara. Dan perhatikan sekarang, saudara bukan menjadi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Perhambakan diri kita, serahkan diri kita di dalam otoritas Tuhan kita, yaitu kebenaran. Dan saya yakin ada sesuatu yang hari ini katakan, aku mau stop. Dan sebelum saudara akan menerima perjamuan kudus dan makan minum bersama-sama dalam persekutuan perjamuan kudus ini, adakah satu komitmen di dalam diri kita? Mari kita buat satu kesempatan bagi Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Begitu besar kasih Tuhan, kasih setianya dalam hidup kami. Dia rela untuk menjadi hamba. Dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Begitu besar dan tidak bisa kita nilai kasih Tuhan yang begitu besar. Sekarang kau sudah dibebaskan. Jangan hidup di dalam dosa. Berhenti. Katakan, Tuhan, hanya oleh karena Engkau kasih karunia-Mu yang memampukan aku untuk stop. Tidak lagi mau berbuat dosa, tidak mau lagi menjadi hamba. Dan tidak mau lagi aku harus pikul kuk perhambaan itu. Tapi sekarang aku menjadi orang-orang yang telah dimerdekakan. Telah dibebaskan. Dan menjadi hamba kebenaran. Mari kita akan mempersiapkan masuk di dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah, saudara bisa mempersiapkan roti. Apa saja yang saudara dapatkan, apa saja yang saudara punya itu. Entah itu regal, biskuit, apakah itu roti, apa saja. Saudara ambil dan juga saudara persiapkan anggur. Apa saja Bapak Ibu saudara sekalian. Teh bisa, sirup bisa. Kalau engkau tidak punya apa-apa dan engkau hanya memiliki air putih, siapkan itu. Dan kita akan berdoa supaya apa yang Bapak Ibu sedang angkat dan saudara imani, seberapa banyak engkau makan minum perjamuan kudus, seberapa banyak itu pun engkau diingatkan akan pengorbanan Kristus. Dosamu sudah dihapuskan, engkau sudah dimerdekakan, dan engkau tidak lagi menjadi hamba dosa. Stop untuk berbuat dosa. Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan roti dan anggur. Kita akan menyanyikan tiada ternilai dengan harta, tiada ternilai dengan tahta, tidak terukur besar kasih setiamu, karena Engkau mengasihi aku, membebaskan dan memerdekakan aku. Ternilai dengan harta, tiada ternilai dengan tahta, tiada terukur besar kasih setiamu. Kau Raja rela jadi hamba,
datang untuk selamatkanku. Tiada ternilai besar kasih setiamu kepadaku. Pengorbananmu Yesus memberikanku hidup. Kau berikan nyawamu menebusku. Pengorbananmu Yesus hidupku. Sungguh ku bersyukur, kasih-Mu tak ternilai. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tiada ternilai dengan harta. Angkat roti dan anggur lebih dari atas kepala kita. Inilah besar kasih Tuhan. Tidak bisa kita ukur kasih setia Tuhan. Dia Allah yang mau turun menjadi manusia untuk datang menyelamatkan saudara saya orang yang berdosa. Dia berkorban, menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib. Bukankah besar setia Tuhan kepada saudara dan saya? Inilah pengorbanan Yesus. Pengorbanan Yesus yang memberikan engkau hidup. Pengorbanannya untuk menebus dosa saudara dan saya. Supaya saudara dan saya bebas dari kutuk dosa. Bebas dari hukuman dosa. Hari ini katakan pengorbanan-Mu Yesus. Glory Yesus, haleluya. Aku bersyukur. Amin. Pengorbanan-Mu Yesus di hidupku. Sungguh ku bersyukur, kasih-Mu tak ternilai. Katakan pengorbanan-Mu Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Kristus yang dicurahkan, yang dipecah-pecahkan, supaya saudara dan saya, ketika saudara dan saya bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, dipersekutukan dengan kematian, dipersekutukan dengan kebangkitan dan kehidupannya. Karena kau menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang dimerdekakan, orang-orang yang dibebaskan. Dan hari ini bahkan katakan, aku mau stop, tidak mau berbuat dosa lagi, tidak mau jatuh di dalam dosa. Kami tidak mau lagi gagal dalam hidup kami. Tapi hari ini pemulihan terjadi. Hari ini kesembuhan terjadi. Hari ini mujizat terjadi. Hari ini keselamatan terjadi di dalam hidupmu. Terima kasih. Hidupku ku bersyukur, kasih-Mu tak ternilai. Sungguh ku bersyukur, kasih-Mu tak ternilai. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan
adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga cawan yang sudah dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan. Terima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Syukur kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih-Mu, kesetiaan-Mu. Hari ini aku telah terima kesembuhan. Hari ini pemulihan terjadi. Hari ini kemenangan, sukacita, berkat Allah, mujizat demi mujizat terjadi. Karena Kau Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan segala penyakit. Darah-Mu menyucikan kami daripada dosa. Aku bebas, aku dimerdekakan. Aku tidak mau lagi diperhambakan. Dan aku tidak mau menjadi hamba dosa. Tapi sekarang aku menjadi hambanya Tuhan. Hamba kebenaran. Melakukan firman Tuhan. Hidup kami penuh dengan pujian dan ucapan syukur. Hidup kami dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup kami dipenuhi dengan sukacita. Kami boleh terus beribadah dengan semangat. Sekalipun dalam kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan. Tapi di tempat kami masing-masing, kami boleh membangun hubungan kami, keintiman kami dengan Engkau Tuhan. Dan hari ini itu telah terjadi di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih karya Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan. Terima kasih atas persekutuan dengan tubuh dan darah Engkau Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan akan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan hari ini menjadi satu pengalaman yang baru di dalam hidup kami. Kami akan stop. Dan kami tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Karena Engkau sudah memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Engkau juga memberkati bangsa negara kami Indonesia. Para pemimpin bangsa kami Tuhan. Baik Bapak Presiden, Wakil Presiden. Sampai kepada tingkat yang terendah RT RW. Baik itu di kabupaten, kecamatan, di kelurahan. Baik itu di kota Madya. Baik itu ada di provinsi, Tuhan di pusat, di daerah-daerah, Tuhan juga memberkati para medis Tuhan, juga Tuhan mereka yang ada di garis depan, dan mereka Tuhan yang ada melayani Tuhan, Engkau juga menyertai dan memberkati. TNI Polri, Tuhan juga berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau melepaskan bangsa kami dari kondisi-kondisi sekarang ini, dari virus-virus dan wabah yang terjadi, supaya kami boleh menjadi bangsa yang diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan sudah melepaskan kami, memerdekakan kami, membebaskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan anugerah Tuhan itu sangat nyata dan terbukti di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang saudaraku yang kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa,
dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara, rumah tangga, pernikahan, pekerjaan, usaha, pendidikan, pelayanan, dan bahkan di mana saudara berada. Apa yang saudara lakukan dibuat oleh Tuhan berhasil. Terimalah berkat ini dengan iman, dengan segala ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.